Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar surah Al-Fatihah dengan menggunakan maqam kurdi. Jadi kita akan terapkan maqam kurdi pada surah Al-Fatihah. Jadi buat teman-teman yang request penjelasan 8 maqam dengan sesingkat-singkatnya sudah saya post di Instagram saya. Tinggal teman-teman buka, linknya saya simpan di bawah. Jadi masing-masing maqam saya jelaskan di sana dengan 1 menit. Kunci, contoh-contoh dan penerapan dalam 1 menit. Teman-teman bisa langsung berkunjung ke Instagram saya, linknya ada di bawah. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara melantunkan surah Al-Fatihah dengan menggunakan maqam kurdi. Dan kita masukkan variasi-variasi indah kurdi di dalamnya sehingga terdengarnya lebih indah. Oke, sekarang kita mulai. Sebelum kita memulai, kita dapatkan dulu feeling kurdinya. Jadi kita harus dapatkan feelingnya dulu, biar nanti tidak belepotan ketika masuk ke dalam penerapan. Feelingnya bagaimana? Tentu kita masuki kunci. Kunci kurdi bagaimana? Wal kurdi satalqa. Jadi teman-teman, saya mohon maaf karena beberapa hari ini suara saya kurang fit. Jadi mungkin agak kedengaran fals. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika fals. Makanya kemarin saya buat 1 channel lagi. Jadi kalau misalnya suara saya nggak memungkinkan mengaji, saya upload lagi di channel yang satu dengan ya obrolan bermanfaat lah. Apakah itu hukum tentang maqamat, apakah itu hukum-hukum terkait dengan maqamat, atau berbagai hukum seputar syariah Islamiyah. Oke, kita akan post di sana. Tadi sampai mana? Kunci maqam kurdi. Kembali ke kunci maqam kurdi. Kunci maqam kurdi. Wal kurdi satalqa bima'na al-wuddi wal 'atfi dalilu. Nah, itu kita sudah dapat feelingnya ya. Wal kurdi, wal kurdi. Jadi ini penuh kelembutan. Jadi rasanya itu lembut. Wal kurdi. Makanya kalau kita panggil ibu kita panggil dengan irama lembut. Ummi alahnan a'syakuhu. Jadi itu maqam kurdi, itu irama kurdi. Nah, sekarang kita sudah dapat feelingnya. Wal kurdi. Sekarang kita masuk ke surah Al-Fatihah. Bagaimana caranya kita menerapkannya? Perhatikan baik-baik. Basmalah dulu ya. Di basmalahnya dulu bagaimana? Bismillahi. Ketinggian kita turunkan. Bismillahi. Jadi kalau kita ingin melantunkan dengan indah, kita harus tentukan dulu kita mau gunakan nadahnya di mana gitu. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu kerendahan. Nah, kalau terlalu tinggi nanti ketika ada variasi yang akan kita angkat, kita tak mampu. Kalau kerendahan suara kita akan cepat habis. Maka kita coba cari irama yang pas. Jadi kita coba cari irama yang pas. Bismillahi. Nah, itu sudah pas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahi. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi itu
Irama kurdi, kita perindah seindah-indahnya. Indahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ujungnya kita goyang sedikit. Ada Jadi teman-teman, jangan selalu mengatakan itu susah. Jangan selalu mengatakan susah, susah, susah. Semuanya susah. Nah, kalau susah terus, kapan kita bisanya? Ya, kita terus belajar. Kalau kita merasa susah, itu merupakan tantangan buat kita untuk kita pelajari. Kalau semua mudah, tidak ada tantangan. Justru kalau kita merasa sulit, disitulah usaha kita. Insya Allah kita bisa. Burung saja yang awalnya tidak bisa bicara, dilatih, dan dilatih, ujung-ujungnya bisa bicara. Apalagi kita yang sudah punya suara, sudah memiliki suara, tinggal kita latih untuk kita perindah suara kita. Insya Allah kalau kita latih, insya Allah bisa. Jangan putus asa. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya. Nah, kalau bisa, bagi teman-teman yang sulit, sebaiknya kalau belajar iramah itu, belajar maqam, kita pegang Al-Quran, buka Al-Quran. Tujuannya apa? Agar per kata kita bisa lihat. Per kata, jadi kita bisa lihat di mana dia harus naik, di mana harus diturunkan. Kapan harus kita angkat, kapan harus kita turunkan. Jadi lebih baik pegang Al-Quran. Jadi kita bisa bayangkan, oh di situ kita naik, oh di situ kita turunkan. Oke? Lanjut. Basmalah sudah. Sekarang selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu. Saya ulang lagi. Jadi nggak apa-apa, saya ulang-ulang terus ya, biar melekat di telinga kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Dari awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, selesai. Lanjut. Maliki yaumiddin. Saya perlambat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin.
Maliki Maliki Dengarkan itu. Maliki Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hindakan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jadi datar-datar dulu di situ. Iyyaka na'budu wa angkat wa iyyaka nasta'in. Kalau ujungnya terlalu sulit, kita bisa ubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau tadi pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang yang kedua, iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih sulit lagi, luruskan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bisa lurus seperti itu. Tapi saya pakai yang pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut. Nah, kali ini kita angkat. Ihdina. Jadi makanya tadi nada dasarnya tidak terlalu tinggi karena kita akan angkat. Coba tadi nada dasarnya tinggi, maka pas di sini kita pasti nggak bisa. Pasti kita tidak mampu. Makanya tadi nada dasarnya rendah, biasa, standar. Jadi nanti kita tidak terlalu tercekik. Di saat kita akan angkat. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata. Perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sengaja kita angkat agar lebih berdinamika. Jadi kedengarannya lebih indah. Jadi makmum kita itu tidak bosan, tidak rata saja, tetapi ada dinamika. Terkadang kita datar, terkadang kita angkat setinggi-tingginya semampu kita. Terkadang kita turunkan, terkadang kita datarkan lagi. Ya, seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Perhatikan.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bisa ya? Bisa ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil. Nah, turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata. Jadi turun seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tadi contoh penerapan kurdi dalam surah Al-Fatihah. Jadi begitu caranya kita melantunkan surah Al-Fatihah dengan menggunakan maqam kurdi. Indah kan? Jadi teman-teman jangan langsung mengatakan susah, sulit, nggak bisa. Insya Allah pasti bisa. Pelajari sedikit demi sedikit. Ayat per ayat, diulang-ulang terus, diulang-ulang sampai bisa. Setelah bisa, pindah lagi ke ayat berikutnya. Di ayat berikutnya diulang-ulang seperti itu, sampai bisa, pindah lagi ke ayat berikutnya. Saya belajar juga seperti itu. Belajar penuh dengan perjuangan sampai saya bisa. Jadi intinya, selama kita masih memiliki keinginan, kita masih memiliki semangat untuk belajar, insya Allah kita bisa. Yakin insya Allah kita bisa. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa doanya buat saya agar senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan. Insya Allah sampai bertemu di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.